Shalom. Shalom. Shalom untuk kita semua. Shalom. Apa kabar kita? Luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan ini, dan juga saya berterima kasih kembali kepada Ibu Gembala yang kembali memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka dulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Ya, maksud saya Matius 5 ayat yang ke-7. Kita tahu bahwa sepanjang bulan ini kita memiliki satu tema besar, yaitu berbicara tentang kemurahan hati dan juga mengucap syukur. Nah, di dalam dua tema ini saya bagi dua. Di ibadah pertama ini saya akan berbicara tentang bermurah hati. Biarlah setiap kita nantinya menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati. Siapa mau jadi pribadi bermurah hati? Amin ya. Lalu nanti di ibadah kedua, di sore hari, saya akan berbicara tentang mengucap syukur. Baik, kita lihat Matius 5 ayat yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Amin. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bisa katakan amin? Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dicatat di dalam Alkitab kita bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pribadi yang bermurah hati. Di dalam Alkitab dicatat kata berbahagia. Saya tadi sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya sebelum masuk ke gereja, saya cek bahasa asli dari bahagia itu diambil dari kata makarios. Ya, makarios itu punya pengertian itu 3. Yang pertama beruntung. Yang kedua, makarios itu artinya diberkati. Makanya ada terjemahan bahasa Indonesia yang lain diterjemahkan dengan diberkatilah. Tapi terjemahan bahasa Indonesia kita yang kita biasa pakai, dipakai kata berbahagia. Artinya begini, bahagia di situ adalah sesuatu yang menguntungkan setiap kita. Amin. Ketika kita mencatat berbahagialah orang yang murah hati, berarti pribadi yang bermurah hati itu adalah orang yang akan menerima keberuntungan. Tanya dulu kanan kirinya, mau beruntung gak? Hah? Siapa di sini mau rugi? Angkat kursinya. Semua kita mau beruntung, belum? Dikatakan berbahagialah orang yang bermurah hati. Artinya diberkatilah orang yang bermurah hati. Artinya beruntunglah orang yang bermurah hati. Bermurah hati itu sama dengan berbelas kasihan. Punya belas kasihan sama orang lain. Ya. Jadi setiap kita mulai hari ini, marilah jadi pribadi-pribadi yang suka bermurah hati. Mau ya? Bukan hanya murah senyum, tapi murah hatilah. Amin. Amin. Ya, nanti saya akan bagikan kepada setiap kita, dan saya akan saksikan dari kehidupan saya secara pribadi. Tetapi mulai hari ini, jadikanlah belas kasihan menjadi satu gaya hidup yang menyukakan diri kita. Artinya, kalau kita punya belas kasihan, berbelas kasihan kita sama orang, senang kita. Begitu. Artinya sepanjang kehidupan kita suka bantu orang. Bukan hanya saat ada makanannya, apa bisa kubantu. Bukan itu doang. Tahu kita makanannya lagi banyak di rumahnya, kita telepon, apa bisa kubantu bro? Nah, maksudnya ngabisin makanan. Bukan hanya yang begitu ya. Kita harus jadi orang-orang yang melihat bahwa ketika aku bermurah hati sama orang, aku bahagia dengan aku. Harus seperti itu. Anak-anak Tuhan harus seperti itu. Namun saya mau beritahu kepada kita begini, ketika kita bermurah hati, biarlah itu dilandaskan, didasari oleh ketulusan. Amin. Ya, saat kita bermurah hati, saat kita tolong orang, biarlah kita juga menjaga hidup kita di dalam integritas. Integritas itu kan pengertiannya yang pertama itu adalah tulus. Benar? Bukan tulus. Tulus. Bilang kanan kirinya, tulus.
Jadi saat kita punya belas kasihan kepada orang, itu harus dalam ketulusan kepada dia. Area-area kita bermurah hati, kita lihat. Ya, karena kan untuk bermurah hati itu banyak area yang bisa kita kerjakan. Di mana kita bisa menjadi orang yang bermurah hati. Yang pertama adalah kepada orang-orang yang sulit. Banyak nggak orang-orang sulit di sekitar kita? Jadilah orang-orang yang bermurah hati bagi mereka. Orang yang sulit itu adalah orang yang susah hidupnya. Susah hidup. Saya dan keluarga itu punya kebiasaan setiap tahun kami mengadakan yang namanya pelayanan keluarga. Di mana dalam pelayanan itu, ya kami satu keluarga itu ikut melayani di dalamnya. Pertama itu biasanya mama itu pergi dia ke satu tempat atau satu gereja, dia tanyakan siapa-siapa yang hidupnya sulit. Nah begitu. Atau juga mama saya itu punya kebiasaan, dia datang rumah ke rumah, dia mau cek rumahnya gimana situasinya, ya kan? Dia mau pastikan susah nggak hidupnya betul-betul. Karena kan ada rumahnya kelihatannya susah, tapi di dalamnya ada AC-nya gitu, ada lemari esnya, itu kan nggak susah itu. Nah, jadi dia pastikan dulu benar-benar sulit. Habis itu dia lapor ke bapak saya, kemudian kami semua diajak tek-tekan untuk bisa memberkati orang-orang yang susah. Biasa kami mengadakan yang namanya ibadah, di mana bapak lah yang menjadi pengkhotbah. Habis dia khotbah, baru kami makan bersama dengan menu yang sama. Terakhir baru bagi-bagi sembako. Itu kebiasaan kami, satu keluarga, setiap tahun kami untuk membantu orang-orang yang susah. Mari setiap kita pun, meski sekarang kita sedang di dalam situasi Omikron. Kan sekarang yang ngetopnya Om kan? Nanti mungkin tantenya muncul, Tante Kron. Sekarang masih Omikron dulu. Ya kan? Gara-gara Omikron perekonomian susah, tapi biarlah setiap kita, meski situasi sedang sulit, jangan sampai kita melupakan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Setuju ya? Mau bermurah hati ya? Mau tetap ya? Amin ya? Suatu kali juga saya pernah melayani. Lalu ketika saya selesai melayani, saya diajak ke satu rumah makan. Sebelum saya masuk rumah makan, itu ada seorang anak penyemir sepatu. Namanya anak penyemir sepatu. Pasti hidupnya sulit dong. Dia datangin saya, dia bilang begini, Om, sepatunya dong. Nah, lalu saya bilang, sudahlah, gak usah. Lalu saya masuklah ke rumah makan bersama seorang diaken. Lalu ketika saya lagi makan dengan diaken ini, ada muncul lagi anak yang tadi di luar itu. Tapi sekarang dia masuk itu bukan sendiri lagi, tapi dia bawa 5 temannya. Sama-sama dia penyemir sepatu. Dia masuk ke dalam, lalu dia lihat lagi saya, dia datangin lagi saya. Saya dalam hati, ini kawan ini nggak ingatnya wajahku di luar tadi gitu. Dan dia tanya kepada saya pertanyaan yang sama. Om, sepatunya Om. Akhirnya saya bilang, ya udahlah, nih sepatu. Semirlah. Nah, dia nyemir begini, kawan-kawannya yang 5 itu nonton, ngeliatin dia nyemir. Kemudian ketika saya lihat mereka sedang begitu, saya panggil satu orang yang tidak nyemir. Saya bilang, sini dulu sini. Saya tanya mereka, dia udah makan belum? Langsung dia jawab, belum Om. Kemudian saya tanya yang lainnya, gimana kalian? Udah makan belum kalian semua? Serentak mereka dalam unity berkata, belum Om. Kemudian bukan satu kebetulan pada saat itu, pas di samping saya ada satu meja bulat kosong. Kemudian saya bilang sama mereka setelah selesai dia nyemir sepatu, saya bilang duduk kalian semua. Berenam mereka duduk di situ. Saya minta pelayannya minta apa menu ya, menu makanannya. Saya kasih ke mereka. Pilih apa kalian mau. Kalian makan. Minum apa kalian mau. Ambil. Bukan saya sengaja mau ngerjain dia kan yang bayarin saya. Bukan. Karena pada saat itu kan saya makan dibayarin dia kan ini.
Bukan, bukan itu. Saya bilang, apa kalian makan? Bahkan saya panggil pelayannya. Apa dimakan mereka? Saya yang tanggung jawab. Yang nyemir saya tanya, berapa nyemir? Walaupun hasilnya nggak memuaskan. Nyemir 5.000. Saya kasih lah yang nyemir 5.000 rupiah. Yang nonton saya kasih 2.000. Jadi upah nonton pun ada. Sebelum saya tinggalkan tempat itu, saya datangin bosnya, saya bayar berapa makanan mereka. Habis itu saya tinggalkan tempat itu, makanlah mereka sampai itu. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang susah di sekitar. Ya, banyak orang susah. Biarlah kita itu menjadi orang yang tetap tergerak, punya belas kasihan kepada kita. Amin. Amin ya. Jangan jadi orang yang dalam bahasa taruhnya itu degil. Degil itu tahu ya? Bukan yang banyak duduknya degil, bukan. Degil itu pelit. Jangan sampai kita seperti itu. Tetaplah kita jadi orang yang bermurah hati. Lalu orang yang sulit itu yang bagaimana? Dia butuh bantuan biaya. Misalkan ada seorang sahabat saya, dia WA saya karena ada teman kami yang mau operasi. Memang untuk operasinya nggak butuh biaya karena dia punya BPJS. Tapi untuk biaya dia selama dia mau dioperasi, dia butuh biaya. Sehingga saya bilang, oke, kita tek-tekan. Saya akhirnya sumbang dia. Kadang-kadang kita nggak sadar, ketika ada informasi-informasi seperti itu, sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi alatnya untuk bisa memberkati orang. Amin. Amin. Siapa mau jadi orang bermurah hati? Ya, nanti saya akan tunjukkan sama Bapak Ibu bahwa firman ini digenapi. Ketika kita mau bermurah hati, maka kemurahan itu akan datang dalam hidup kita. Di dalam versi lain, kalau dikatakan kemurahan itu datang, itu dalam versi bahasa Indonesia yang lain itu diterjemahkan bahwa Allah akan bermurah hati kepada orang. Allah sendiri yang akan bermurah hati. Lalu dalam area apa lagi? Dalam area pelayanan. Kita kan pasti banyak yang sudah melayani. Amin. Nah, biarlah kita jadi pelayan-pelayan yang bermurah hati. Amin, Pak. Amin ya. Nah, artinya kita dalam melayani nggak boleh perhitungan. Kenapa? Saya sadar ketika aku melayani itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ya, kita harus menyadari siapapun kita. Kalian usaha kalian ini semua mantap, kalian main musiknya luar biasa. Jangan menganggap diri kalian hebat. Amin. Ya, harus jadi orang-orang yang sadar bahwa aku bisa maju begini ini karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu baik sama saya. Makanya harus jadi pelayan yang bermurah hati. Tuhan gak butuh pelayan yang bisa. Karena yang jago, lebih jago dari kita banyak. Tapi Tuhan butuh itu pelayan yang memang hatinya bermurah hati kepada orang. Tidak semua gereja situasinya seperti gereja di tempat ini diberkati. Kan ada gereja yang dia mau undang pengkhotbah, mikir dia, benar. Karena untuk biaya administrasi di dalam saja, lihat persembahan yang dikumpulkan, gak cukup. Gimana dia mau bayar si pengkhotbah? Kan sulit. Gimana dia mau bayar itu si pemain musik? Tapi dia ingin supaya tempat ini, tempat di mana dia melayani itu bisa dilayani oleh pelayan-pelayan misalkan dari luar kota. Tapi dia nggak punya dana. Biarlah kita sebagai pelayan-pelayan itu memiliki kemurahan hati. Saya biasa itu suka menawarkan diri. Di mana tempat pelayanan itu saya tahu nggak ada persembahan kasih. Saya suka menawarkan diri saya. Boleh nggak aku melayani di sini? Kalau dia bilang boleh, makasih ya. Nah, kita cobalah begitu ya. Jangan melayani karena ada persembahan kasihnya. Jangan melayani karena jemaatnya, wah, aku dilihat oleh banyak orang. Kita ini hamba Tuhan. Tadi kan lagunya bilang begitu kan? Apa tadi lagunya? Yang berbicara tentang hamba tadi? Sebagai hamba.
yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Nah itu hati hamba. Ya, amin, kita yang melayani. Amin ya. Siap ya? Kemana pun. Siapa pun mengundang bilang siap. Nah, begitu ya. Karena kan ada tempatnya begini. Kalau kita ke pelosok-pelosok, apalagi tempat saya melayani tikar. Jadi kan duduk ber-AC. Kalau tempat saya melayani setiap bulan, AC juga angin cepoi-cepoi. Nah, ini sofa, saya ditikar. Itu seorang pelayan itu begitu, harus mau bermurah hati. Tuhan itu mencari pelayan yang bermurah hati, yang punya belas kasihan. Karena kalau kita jadi pelayan yang bermurah hati, kemana pun kita siap melayani, kemana pun kita bisa melayani. Ya, itu area yang kedua. Lalu area yang ketiga adalah kepada orang-orang yang jahat terhadap kita. Siap bermurah hati kepada orang-orang jahat? Amin. Sudah jahat kita bermurah hati pula kita sama dia gitu. Ya. Amin. Bisa nggak kita larang orang jahat sama kita? Hah? Ada yang pernah bilang sama siapapun gitu, tolong kau jangan jahat sama aku ya? Pernah? Kita nggak ngomong begitu pun dia jahat, betul? Iya. Musuh kita manusia atau iblis? Hah? Iblis atau manusia? Iblis. Ayo, mana dulu ini? Iblis atau manusia? Iblis ya? Karena kita mencatat di dalam Efesus 6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang punya darah dan daging itu manusia. Bilang kanan kirinya, manusia bukan musuh kita. Setuju? Amin. Percaya firman Tuhan ya? Percaya ya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, area berikutnya adalah marilah setiap kita itu menjadi orang-orang yang bermurah hati terhadap orang-orang yang jahat. Ketika kita melihat orang jahat terhadap kita, jangan simpan kebencian terhadap kita. Tapi biarlah benci itu adalah benar-benar cinta terhadap dia. Gitu loh. Artinya kita benar-benar mengasihi orang itu. Karena kan kita dalam hidup ini, apa yang kau tabur, itu kau tuai. Orang kalau jahat, dia akan menuai hasil kejahatannya. Sehingga setiap ketika kita dijahati oleh orang lain, seharusnya hati kita itu berbelas kasihan kepada orang. Bukan membenci dia. Amin. Jangan lagi ada yang sakit hati ya. Amin ya. Walau memang manusia, memang bukan musuh kita manusia, tapi manusia yang nyakitin kita. Betul ya kan? Kita pernah nggak nyakitin orang? Pernah ya? Siapa di sini nggak pernah disakitin siapapun? Ada? Nggak ada. Semua kita pernah disakiti dan semua kita juga pernah menyakiti. Maka daripada itu biarlah kita jadi pribadi yang mau bermurah hati kepada orang-orang yang sudah menyakiti. Ya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Daud itu pernah punya 2 kali kesempatan bisa bunuh Saul dengan cara yang sangat mudah. Yang pertama, Saul itu sedang buang hajat. Alkitab mencatat, ya kan? Orang kalau sedang buang hajat, dihajar gampang lah. Tapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Yang kedua, Saul itu sedang tidur. Dan pada saat itu pun Saul itu sedang ngejar-ngejar Daud, mau bunuh Daud kan begitu. Lalu Saulnya sedang tidur. Waduh, gampang banget tuh. Tinggal ambil pedang, sip. Nah, matilah Saulnya nanti kan? Begitu. Tapi Saul tidak lakukan. Padahal saat itu Daud itu sedang bermurah hati kepada Saul. Yang sebenarnya, maaf saya katakan, tidak pantas sebenarnya Daud itu bermurah hati kepada dia. Karena Saul itu begitu jahat terhadap dia. Daud dikejar-kejar seperti buronan, padahal dia tidak punya salah. Tapi saat ada kesempatan bunuh Saul,
apalagi dengan pernyataan anak buahnya, mungkin inilah kesempatan yang baik. Tapi Daud tetap berkata, tidak. Dan dia tidak lakukan. Dia tetap menaruh belas kasihannya kepada rajanya. Meski pada saat itu dia punya alasan yang begitu kuat untuk bunuh sesama. Saudara yang dikasih Tuhan, bermurah hatilah di dalam hidup kita. Karena apa? Karena setiap kemurahan hati yang kita lakukan pasti ada dampaknya. Mengapa kita harus memiliki kemurahan hati? Sebab Tuhan akan bermurah hati terhadap setiap kita. Ayat yang kita baca tadi, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam versi lain dikatakan Tuhan itu yang akan bermurah hati kepada setiap kita. Di mana pengertiannya begini, yang pertama, kemurahan hati kita itu akan melindungi masa depan kita yang bisa saja kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik di depan. Siapa di sini pernah jaya hidup? Nah, ya. Kita pasti pernah lihat orang sukses, tapi suatu kali kita bisa lihat juga orang yang sukses tadi hancur. Dan dimana kita semua mengerti yang namanya hidup di bumi ini, Tuhan bisa izinkan kita bisa di atas, dan bisa Tuhan izinkan kita bisa di bawah. Kita tidak pernah tahu masa depan kita nanti bagaimana. Oleh karena itu biarlah setiap kita jadi orang-orang yang bermurah hati. Karena kemurahan hati itulah yang melindungi nanti masa depan kita yang kita tidak tahu bagaimana di depan itu. Ada video-video yang muncul yang saya lihat itu sangat memberkati. Di mana seorang bapak itu memberkati seorang anak muda yang mungkin bantuan dia itu kecil, tapi pada saat itu anak muda itu membutuhkan bantuan itu. Dia bantu anak muda itu, tapi suatu saat si orang tua ini sakit keras. Ini videonya seperti ini. Dia sakit keras, sudah semua uangnya habis, hartanya habis, tapi dia harus dioperasi. Lalu mau tidak mau dia harus dioperasi. Ternyata dokter yang menangani dia adalah anak muda yang dia tolong dulu di masa mudanya anak muda. Sehingga ketika di dalam pembayaran semua dinyatakan lunas. Kita tidak pernah tahu masa depan kita bagaimana. Bisa hari ini kita senang, tapi ke depan kita bisa menjadi orang yang suka diizinkan Tuhan. Jangan-jangan orang yang kita bantu, kebaikan yang kita lakukan hari ini itu bisa menjadi kebaikan untuk kita di hari depan. Amin. Ya, itu salah satu wujud di mana Allah itu akan memberkati kehidupan. Allah akan bermurah hati, makanya jangan kita tidak mau bermurah hati kepada siapapun. Marilah kita bermurah hati. Lalu yang kedua, kenapa kita harus bermurah hati? Karena kemurahan hati kita bisa membuka pintu kemurahan Allah, bukan hanya buat kita, tapi buat keluarga, buat jemaat yang kita layani melalui orang lain. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini saya bersyukur ada seorang ibu yang sudah, kalau saya tidak salah, 4 tahun. Setiap Natal dia selalu memberikan, dia selalu memberkati jemaat yang saya layani sudah hampir 7 tahun. Yang saya katakan tadi, hidupnya diikat. Setiap tahun di acara Natal, setiap Natal dia memberkati sudah 4 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena, ya maaf, saya bukan mau menyombongkan diri saya, karena saya pun secara pribadi mau bermurah hati, suka nolong orang. Sehingga tanpa saya minta pun Tuhan kirimkan seorang ibu untuk memberkati jemaat yang saya layani. Kita nggak pernah tahu bagaimana ya nanti anakku ini, bagaimana ya nanti keluargaku ini ke depannya. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan dengan kebaikan yang terus-menerus kita tabur, ya Tuhan membukakan kebaikan dari orang lain untuk keluarga kita. Amin. Mau bermurah hati. Amin ya. Ya, sehingga kita kan tidak pusing. Tuhan bisa berikan jawaban yang terbaik kepada setiap kita hanya karena kita mau bermurah hati.
Itulah pentingnya bermurah hati. Lalu yang berikutnya, kemurahan hati kita akan membuat Allah itu memberkati kita kembali. Satu kali saya itu pernah memberkati security di gereja kita di pusat. Karena saya lihat mereka, aduh, apalagi kalau udah siang kan mereka urus kendaraan gitu. Ini pada saat puasa. Wah, saya lihat gitu. Pada saat dulu itu ada 6 orang jual gorengan di tempat menara doa itu. Saya datangin dia, saya bilang, Bu, saya beli gorengannya ya, nanti tolong dibagikan ke depan sana, di tengah, yang di sini dan di belakang ya. Pada hari itu, saya ingat jumlah yang saya keluarkan uang untuk beli gorengan itu 30.000. Tapi sebelum saya mau pulang ke rumah, orang ibu teriak di belakang saya, Pak Isya! Saya pikir suara Tuhan. Karena dia ibu. Sini ke belakang. Ada Bu, dia datangin saya. Dia salam saya. Saya lihat. Kadang-kadang kan kita gini ya, kalau kita nyalami orang kita bilang begini, Pak, jangan lihat nilai, kan begitu ya? Betul nggak? Ya kalau nggak dilihat nilainya gimana? Gitu kan gitu. Ya kan pasti dilihat dong nilainya. Nggak mungkin kan nggak dilihat. Ya, dia kasih saya uang 100.000. Sehingga hari itu pengeluaran 30.000. Dapat 100.000, saya hitung untuk 70.000. Tapi itu didasari ketulusan ya, tulus. Jadi di pikiran saya cuma begini, aduh mereka ini capek loh, sudah jaga ini, kasih gorengan paling tidak kan, ya ada kekuatan lah, walaupun kekuatan gorengan nggak seberapa gitu. Tapi paling tidak ada yang dimakannya, begitu pikiran. Tapi kita bukan memberkati untuk diberkati. Amin. Makanya saya katakan tadi, ketika kita bermurah hati, dasarnya tulus. Nah, ya, karena orang tulus itu memberi karena kasih, bukan karena sekian lipat nanti aku dapat. Nah, gitu. Bukan. Kalau gitu dagang kita sama Tuhan. Sama Tuhan nggak berdagang. Mesti ada ayatnya, apa yang kau tabur kau tuai, tapi kita memberi, bukan itu dasarnya. Tapi kita memberi karena kita memang menaruh belas kasihan kepada orang. Amin. Ya, ketika kita mau berbelas kasihan, maka Tuhan pun akan berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita mau berkorban, maka Tuhan akan berkati kita kembali. Jadilah orang-orang yang bermurah hati. Enak bermurah hati itu sebenarnya, meskipun agak berat melakukannya, kan gitu. Nah, lalu yang terakhir, kemurahan hati. Hati kita itu melindungi masa depan yang Allah siapkan buat setiap. Tadi saya cerita tentang bagaimana Daud di dalam kesempatan dia mau bunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Ketika saya melihat peristiwa itu adalah satu peristiwa yang menurut saya itulah ujian terakhir untuk Daud. Dan di situ saya lihat Daud itu lulus. Karena setelah itu saya lihat ceritanya, Daud tidak pernah lagi ketemu dengan Saul. Sampai akhirnya Saul itu mati bunuh diri. Daud yang tadinya bisa, dia tidak lakukan. Dengan dia bunuh Saul pada saat itu, gampang dia tinggal naik menjadi raja. Tetapi dia tidak lakukan. Dia tetap memberikan belas kasihannya kepada Saul. Sehingga apa? Kita melihat bahwa Saul tetap Daud yang menggantikan Saul menjadi raja. Apa yang Allah sudah siapkan kepada Daud, itu tetap Daud terima. Itulah fungsinya kemurahan hati. Apa yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita, Tuhan sebenarnya mau berikan kepada setiap kita. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita ini mau menjadi orang-orang yang bermurah hati kepada orang-orang yang sudah nyakitin kita. Amin. Mau ya? Memang bermurah hati yang satu yang paling susah.
Kalau kita kembali kepada kitab Lukas ya, kalau saya tidak salah ya, di dalam Lukas, coba kita buka dulu. Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Kita lihat. Lukas 6 ayat 35 dan ayat 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Lalu ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah. Murah hati di situ maksudnya bermurah hati terhadap orang-orang jahat, terhadap orang-orang yang sudah kita bantu tapi nggak tahu berterima kasih. Itu maksudnya, karena ayat 36 itu berada di dalam nats, kasihilah musuhmu. Jadi ketika dikatakan bermurah hatilah, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita begitu bermurah hati kepada setiap kita. Kalau mau kita hitung dosa kita dengan dosa orang, dosa kita kepada Tuhan dengan dosa orang terhadap kita, mana lebih besar? Dosa kita kepada Tuhan, betul? Hari ini kita bilang, oh ampuni aku, masih bikin lagi kan? Besok ampuni, besoknya bikin lagi kan? Bikin lagi. Kalau kita mau hitung-hitung, sebenarnya kita ini, maaf saya katakan, enggak layak menerima kemurahan Tuhan, enggak layak. Tapi Tuhan tetap bermurah hati. Makanya bagaimana Bapa ini, begitulah kita sebagai pengikutnya Bapa. Amin. Saya tahu mengasihi orang yang menyakiti kita itu gak gampang. Apalagi sudah ditolongnya kita. Di depan kita dia bilang begitu. Kenapa gak datang-datang? Ada kita bilang, waktu dia bilang sakit hati. Gitu ya. Kalau dalam hatinya syukur. Ayo. Ya. Inilah tantangan kita, sama seperti Bapa yang mengasihi kita, sama seperti Bapa yang bermurah hati kepada kita. Biarlah kita juga jadi anak-anak yang bermurah hati kepada orang-orang yang jahat terhadap kita. Amin. Mau ya? Bisa ya? Bisa lah ya? Gak mungkin gak bisa. Gak mungkin ini. Ya, jangan katakan seperti kami orang Karo. Aku tak mau lagi satu matahari dengan dia. Itu istilahnya orang Karo itu. Karena sakit bencinya sama orang itu. Saya pikir kalau dia gak mau satu matahari, pindah planet lah. Betul lah. Ya namanya masih satu bumi, ya kan mataharinya satu. Kalau dia diterangi, nggak mungkin yang di sini nggak diterangi. Kan begitu. Ayo, sama seperti Bapa kita bermurah hati. Biarlah setiap kita juga jadi orang-orang yang bermurah hati. Supaya masa depan yang Tuhan sudah siapkan, kemurahan hatinya yang sudah Dia siapkan untuk kita, khususnya anak-anak muda juga ya. Kalau mau Tuhan siapkan yang terbaik itu, Tuhan berikan kepada kita. Kalian yang anak-anak muda, ayo mulai di masa muda ini bermurah hatilah sama orang-orang yang jahat. Walau pacar kalian direbut orang, lalu yang merebut itu sabar ini datang dia kepada kalian minta tolong.
bilang, kau ini gak boleh ingat perbuatan dulu padaku. Gak usah diingat-ingatin itu. Gak ingat-ingat sebenarnya. Cuma pada saat kita tolong itu pura-pura diingat-ingat gitu kan. Mau diingat aja. Sama seperti Yusuf kan. Bagaimana saudara-saudaranya datang kepada dia ketika bapaknya meninggal. Mereka pikir kalau Yusuf ini jangan-jangan selama ini baik sama kita karena bapak kita masih hidup. Nah, waktu Yakub meninggal, mereka kan datang kepada dia itu. Lalu Yusuf berkata apa? Aku ini bukan pengganti Tuhan. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepada saya, tapi Tuhan mereka-rekakan yang jadi kebaikan. Aku yang pelihara kamu dan keluargamu mulai hari ini, kata. Dengan hal itu, keluarganya tadi pun jadi lega. Orang yang menyakiti kita bisa saja sebaliknya hidupnya hancur. Bisa dia datang kepada kita, tolonglah aku. Enggak. Ampunilah kesalahanku dulu. Ayo buah kawan. Ayo bermurah hati, amin. Amin. Mau ya? Amin. Yang lagi kita saling sakit hati satu dengan yang lain di tempat ini ya. Yes. Jangan ya. Ayo bermurah hatilah. Ya, saya juga masih berjuang sampai hari ini teman-teman itu. Masih berjuang. Saya berusaha doa saya terhadap orang itu tidak salah gitu. Karena sakit-sakitnya yang dia lakukan terhadap saya. Karena Alkitab mencatat dan kita saudara baca itu di dalam Lukas 6 itu, doakan mereka yang sudah mencaci maki kamu, yang sudah mengutukin kamu, didoakan. Bukan didoakan Tuhan, dikutukinya Tuhan. Tolong kau kutuki dia lebih lagi. Bukan begitu. Tapi justru kita harus mendoakan yang terbaik untuk orang. Kalau kita dikutukinya, itu orang bermurah. Ya, jadilah orang-orang yang bermurah. Sama seperti Bapak kita bermurah hati. Tidak gampang Pak, tahu saya. Tapi mari kita berjuang sama-sama. Amin. Supaya kita sampai garis finish, kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kamu hanya baik sama orang yang baik sama kamu, kata Alkitab, di dalam konteks Lukas 6 itu juga, apa jasamu? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Artinya, apa hebatnya? Karena orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Nggak perlu kenal Yesus kalau hanya begitu. Orang berdosa pun baik sama orang yang baik sama mereka. Nggak perlu kenal Yesus kalau hanya seperti itu. Standar hidup kita tidak seperti orang dunia. Kita harus lebih dari orang dunia. Amin. Kalau orang dunia yang bisa mengasihi yang baik, dia mengasihi orang yang mengasihi dia, biarlah kita ini sangguplah mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Setuju? Amin. Satu setuju. Haleluya. Amin ya. Saudara diberkati. Amin. Mari kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, supaya kemurahan Tuhan itu pun melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang senantiasa bermurah hati di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa setiap kami sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang tidak pantas menerima belas kasihan. Karena seringkali Tuhan kami melanggar titah kita. Tetapi sampai hari ini Tuhan kami bisa melihat kemurahan demi kemurahan-Mu dalam hidup. Tuhan, mampukan kami untuk sama seperti Engkau Bapa yang senantiasa bermurah hati kepada siapa. Biarlah kami Tuhan di masa-masa sukar seperti ini pun Tuhan, kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang peduli akan hidup orang lain. Biarlah Tuhan di masa seperti ini juga kami tetap menjadi orang-orang yang mau membantu siapapun yang memang membutuhkan. Roh Kudus, mampukanlah setiap kami agar kami Tuhan bisa mengasihi orang-orang yang sudah melukai hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami
untuk kami bisa tetap mengasihi orang-orang yang sudah kami tolong Tuhan, tetapi justru orang itu yang kembali Tuhan menyerang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih menyimpan sakit hati, kami masih hidup di dalam kepahitan. Ampunilah setiap kami. Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Tolong kami Tuhan menjadi sama seperti Bapa yang demikian mengasihi setiap kami. Demikianlah kami Tuhan sanggup mengasihi siapapun Tuhan yang sudah berusaha menghancurkan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, di balik kemurahan itu ada kemurahan-Mu yang Kau siapkan untuk kami. Kami tidak mau gagal Tuhan. Kami tidak mau iblis menang atas hidup kami. Kami mau menang Tuhan terhadap tipu muslihat iblis ya Bapa. Tolong kami semuanya Tuhan. Tolong kami semuanya. Oh ya Tuhan, kasih karunia-Mu kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami, dan orang-orang yang sanggup mengasihi orang-orang yang sungguh sangat jahat terhadap kami. Kami mau berkata, ampuni mereka Tuhan yang sudah menyakiti kami. Ampuni mereka Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudari Bapak Ibu yang hadir pada ibadah gelombang pertama. Tuhan berkati hidup mereka semua. Tuhan mampukan mereka Tuhan untuk menjadi pribadi yang bermurah. Mampukan mereka semua. Sebab aku percaya Tuhan Engkau Allah yang bermurah hati, menyediakan kemurahan-Mu atas setiap mereka. Mampukan ya Tuhan, sehingga setiap umat yang hadir pada ibadah pertama ini, hari depan mereka adalah hari depan yang benar-benar penuh dengan pengharapan. Engkau Allah yang akan memberikan kehidupan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Mereka akan jadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Meteraikan itu di dalam diri kami dan mampukan kami jadi orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Yang berterima kasih buat hambanya Bapak Iskia Milana yang membawakan kabar baik firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, sehingga kiranya kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dapat kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Amin saudara terkasih. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Bagi yang bertugas kami persilakan, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua. Bagi yang bertugas kami persilakan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Warta sepekan GBI menaikkan open Minggu 20 Maret 2022. 1. Selasa 22 Maret 2022 pukul 7:30 diadakan 2 keliling di gereja. Bagi seluruh pengerja diwajibkan mengikutinya, terbuka untuk umum. 2. Rabu 23 Maret 2022 pukul 6 diadakan ibadah wanita Betel Indonesia atau WBI, diharapkan untuk seluruh kaum wanita untuk hadir. 3. Sabtu 26 Maret 2022 pukul 7:30 diadakan ibadah doa persiapan ibadah raya di gereja. Bagi para pengerja yang melayani ibadah hari Minggu diwajibkan untuk hadir. 4.
Minggu 27 Maret 2022 pukul setengah 11 diadakan ibadah raya sesi pertama, dan pada pukul setengah 7 diadakan ibadah raya sesi kedua disertai dengan ibadah sekolah minggu. 5. Setiap Sabtu pukul 10 diadakan ibadah doa puasa di gereja. Ibadah ini terbuka untuk umum. 6. Selasa sampai Jumat pukul 10 diadakan menara doa di gereja. Ibadah ini terbuka untuk umum. 7. Setiap Sabtu pukul setengah 8 diadakan ibadah pemuda-pemudi di gereja. Bagi seluruh pemuda-pemudi diundang untuk hadir. Catatan 1. Setiap bulan pada minggu kedua diadakan penyerahan anak. Bagi bapak ibu yang mau menyerahkan anak, sebelum ibadah dapat menghubungi full timer atau ibu gembala untuk menyerahkan data anak yang mau diserahkan. 2. Setiap bulan diadakan baptisan selam. Bagi bapak ibu yang ingin dibaptis, dapat menghubungi full timer atau ibu gembala untuk mendapat layanan dan bimbingan. 3. Bagi bapak ibu yang ingin membuat atau mengumpulkan kartu anggota jemaat atau KAJ, dapat menghubungi Bapak Marco sendiri. 4. Saldo dana pembangunan yang sudah terkumpul saat ini sebesar Rp37.984.276. 5. Dana untuk pembelian genset yang sudah terkumpul saat ini sebesar Rp11.400.000. 6. Jumat 25 Maret 2022 pukul setengah 8 diadakan pemilih altar di gereja, dan FA ini FA gabungan. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita ibadah selesai. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami sudah merasakan lawatan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Inilah yang kami syukuri Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, yang tidak habis-habisnya Tuhan. Engkau yang senantiasa Tuhan,
yang menyertai kami Bapa di setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan hari-hari yang kami lalui Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan pada hari ini Tuhan kami sangat diberkati lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan yang telah diutarakan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Agar kami Tuhan mempunyai karakter dan sifat yang pemurah ya Tuhan. Inilah Tuhan yang kami rasakan dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Bapa, agar kami mampu Tuhan untuk melaksanakan setiap daripada firman-Mu Tuhan. Tapi Tuhan di atas segala